Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva dengan NIM 21000181404 dari kelas G. Di sini saya perwakilan sebagai anggota Gatos Spirit. Saya sebagai project manager atau ketuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-14 ini untuk deployment ke tahap ke-6. Baik, saya akan jelaskan dari awal tapi secara singkat. Jadi saya sebagai analisis data, analisis sistem, desain UI, desain UX, dan membantu front end. Di sini saya akan menjelaskan di bagian itu saja. Kemudian apa sih Gatos Spirit itu? Gatos Spirit di sini untuk membuat website pemantauan data sarana dan prasarana sekolah dasar di Kabupaten Deli Serdang. Misi dari tim kami, dari tim saya, yaitu pengumpulan data, pemantauan sarana atau prasarana, kemudian pengembangan informasi. Kemudian visinya atau tujuannya itu untuk informasi sarana sekolah dapat diperoleh dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Di sini saya sebagai manajer project atau project manager, saya sebagai analisis data juga digunakan untuk memperjelas tujuan pembuatan website. Nah, saya sudah membuat Gantt chart, WBS, MOU, dan Project Charter. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan 8 atau tahap awalnya. Di sini saya membuat jadwal anggota tim, MOU, kemudian Project Charter, kemudian analisis sistem. Ini untuk mendefinisikan masalah secara tepat untuk menyusun alternatif penyelesaian. Saya membuat fungsional, di sini fungsional, kemudian non fungsional, ada use case, ada class diagram, activity diagram, ada sequence dari setiap fitur, ada login, logout, data akun staff, membuat akun staffnya, menghapus data akun staff, mengubah. Kemudian ada desain UI dan UX. Tapi di sini saya masih mendesain UI menggunakan website Figma atau aplikasi Figma. Di sini rancangan antarmukanya ini masih merupakan desain, belum website. Ini desain dari halaman data sekolah. Kemudian ini desain dashboardnya seperti ini nanti. Kemudian di sini desain halaman profilnya, kemudian desain UI fasilitas sekolahnya, kemudian desain fasilitas sarananya, dan ini desain UI foto kelas rusak. Di sini desain UI riwayat, kemudian di sini desain tambah anggota atau tambah akun. Ini desain UI akun staff di akun admin. Kemudian ini di akun admin juga. Di sini desain UI foto profil. Nah, kemudian di sini pembelian domain dan hosting. Kebetulan tim saya sudah membeli domain dan hostingnya. Ini adalah linknya. Nah, di sini masuk ke progres kedua atau masuk ke pertemuan 10. Ini job desk yang saya buat, yaitu saya membuat database, membahas tampilan antarmuka bersama mitra, kemudian merancang tampilan fitur-fitur, buat layout, menampilkan icon profile, menu sidebar, serta integrasi responsif seperti icon profile. Kemudian membuat form tambah akun, membuat form login, membuat tabel akun staff yang terdaftar. Ini untuk membuat database-nya di PHP MyAdmin. Di sini membuat kecamatan, database kecamatan, database migration, database sekolah, akun ajar, user, maksudnya akun user. Kemudian ini mulai memasuki
deployment atau membuat halaman websitenya itu pertama login dulu. Seperti fitur login ini ada NIP password, kemudian jika salah isi NIP maka akan ada notifikasi. Di sini saya membantu job desk front end saja, tapi saya bukan tanggung jawab dari front end-nya. Kemudian di sini saya membantu halaman admin untuk mengelola akun staff. Ya, di sini untuk di sini ada NIP, nama, email, nomor telepon, tanggal dibuat seperti itu. Di sini akun staff atau staff bisa mengedit akun. Di sini ada tombol edit akun. Kemudian di sini set barnya. Ini untuk tambah akunnya ada masukkan NIP, nama, nomor telepon, nanti akan masuk ke dashboard setelah di input. Sudah bisa tekan simpan. Nah, itu saja untuk deployment tahap 2. Kemudian masuk ke progres ke-3 atau pertemuan ke-11. Sini saya membuat halaman profile dan edit profile di akun staff. Kemudian saya membuat dashboard. Saya membantu membuat dashboard yang menampilkan nama-nama sekolah dan fasilitas sekolah. Di sini terdapat halaman profil, detail akun, dan edit akun, yang dimana user dapat mengganti informasi seperti NIP, nama, nomor telepon, email, foto, atau recent password. Di sini juga bisa dilihat ada histori pembuatan, kapan terakhir kali dibuat dan kapan terakhir kali diupdate. Kemudian saya membantu membuat website halaman dashboard. Nantinya akan menampilkan nama sekolah, alamat, fasilitas, dan informasi-informasi penting yang terdapat di dalam sekolah. Ini saja yang di progres ke-3. Kemudian masuk ke progres ke-4 atau ke pertemuan ke-12. Di sini saya membuat halaman tampilan data sekolah. Kemudian saya membuat database untuk membuat input data sekolah, membantu membuat database untuk back-end-nya. Kemudian membantu membuat database dari halaman website akun staff untuk menyimpan data sekolah, data sarana, data dashboard, tahun ajar, user, dan lain-lain menggunakan MySQL. Sini untuk tampilan halaman website data sekolah. Di sini staff dapat memasukkan nama, NPSN, status, deskripsi sekolah, dan lain-lain. Nah, sebelumnya staff bisa memilih kecamatan. Nah, di sini sudah dibuatkan daftar kecamatan seperti Bangun Purba, Pantai Labu, dan lain-lain. Ini sebelahnya saya tampilkan sedikit codingannya, yaitu ada kelas sekolah, ada tampilan proteknya, ada nama sekolah, NPSN, deskripsi, status, dan lain-lain yang sudah ditampilkan di halaman website. Nah, di sini untuk nama filenya itu ada ID kecamatan, nanti dipanggil. Kemudian ada sarpras juga, masuk ke sarana sekolah. Kemudian masuk ke fungsi rekap. Ini cuplikan codingan. Kemudian masuk lagi ke database. Nah, sebelumnya sudah dibuatkan tampilan kecamatan. Nah, ini merupakan database kecamatannya. Nah, database di sini dibuat dalam Laravel PHP. Database di sini untuk menyimpan data sekolah yang berasal dari kecamatan daerah asalnya, supaya bisa menghitung ada berapa sekolah dari kecamatan-kecamatan di Deli Serdang, dan juga tidak berantakan untuk data-datanya. Nah, ini untuk database dari halaman website akun staff. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung. Untuk database ada tahun ajar, sekolah, sarana, prasarana, rekap. Oke, mungkin ini saja progres dari tahap keempat. Kemudian lanjut ke progres ke-5.
Nah, di sini saya membuat pembaharuan dari tampilan UI, ada sedikit perubahan dari tampilan desain UI-nya, kemudian membuat prototype dari halaman UI-nya. Kemudian saya membantu membuat tampilan halaman website profil sekolah, kemudian membantu membuat tampilan tambah data rekap, kemudian membantu membuat tampilan ubah data rekap di bagian frontend. Nah, di sini untuk desain halaman desain UI-nya, membuat halaman profil akun sekolah. Ini menggunakan Figma. Kemudian di sini ada profil sekolahnya, ada identitas alamat sekolah, data detail sekolah. Kemudian di sini ada data rekapan, di sini ada ruang kelas. Gambarnya sedikit ngeblur, mohon maaf. Kemudian di sini ada ruang perpustakaan, ini fasilitas, intinya ada sarana juga, dan ini jumlahnya, detail sekolahnya. Kemudian ini halaman desain UI tampilan login. Di sini diubah tampilannya, tampilan UI-nya supaya lebih mudah. Nah, di sini lebih mudah di coding. Di sini ada NIP dan password saja. Dan jika diisi salah mengisi NIP-nya, ada notifikasi login gagal, atau NIP wajib diisi atau password wajib diisi. Nah, ini untuk desain UI halaman tambah fasilitas. Ada pengguna staff di sini yang memakainya. Bisa menambahkan data fasilitas sarana sekolah. Ini ada foto, tanggal, nama fasilitas, jumlah fasilitas. Nah, ini untuk desain UI data sekolah dan data fasilitas. Di sini sudah ada input datanya. Kemudian ini halaman input sarananya dan prasarananya. Kemudian desain UI halaman admin. Di bagian adminnya di sini ada akun staff, bisa diedit juga. Yang edit itu hanya pengguna admin saja, jadi staff itu tidak bisa login. Nah, ini untuk pengguna admin bisa mengedit akun staff. Kemudian di sini desain UI anggota staffnya, maksudnya tambah akun staff bisa ini. Nah, ini desain yang terakhir ya, tambah akun staff aja. Kemudian di sini saya membantu membuat tampilan halaman website profile yang sudah di deployment menjadi sebuah website. Nah, website di sini merupakan profil akun. Ketika pada halaman profile nanti nama sekolahnya diklik, kemudian akan muncul profil sekolah. Nah, oke, contohnya ada di bagian awal. Pokoknya di dashboard nanti ada nama sekolah, itu bisa diklik dan muncul ke profil sekolah. Nah, di samping ini merupakan cuplikan codingan dari sebuah profil sekolah ini. Saya sedikit jelaskan di sini. Ini agak berantakan bagian sininya. Di sini ada kelas drop down menu pastinya di bagian tambah rekap. Nah, di sini sebenarnya jika diklik aksi ada drop down menu, kemudian ada tambah rekap, ubah data rekap, ubah sarpras seperti itu. Kemudian untuk background di sini menggunakan white, sama di sini juga untuk kebutuhan ruang kelas dan lain-lain. Ini sudah ditambahkan, dan ini div itu sebagai tabel-tabelnya. Ini saya membantu sebagai front end-nya saja, tampilan saja. Kemudian tampilan data rekap di sini saya membantu halaman tambah datanya, user staff dapat memasukkan akreditasi, nomor telepon, jumlah guru dan lain-lain. Di sini ada cuplikan codingannya. Ya, di sini saya jelaskan dikit. Saya membuat tabel nomor telepon. Di sini ada nomor telepon, ada jumlah guru, ada jumlah guru PNS dan lain-lain. Di sini saya ini untuk membuat tabel-tabel di sini, tabel kolomnya. Nah, ini simulasi jika diisi dengan inputan. Oke, mungkin segini aja progres dari progres kelima maksudnya. Lanjut ke progres ke-6 atau pertemuan 14 ini. Untuk yang terakhir, saya membuat wireframe UI. Mohon maaf, seharusnya wireframe itu dibuat dari awal. Cuman diketahui setelah presentasi di kelas
harus membuat wireframe. Saya membuat wireframe, kemudian prototype halaman UI, kemudian membuat tambah data sarana prasarana, membantu membuat ubah data sarana prasarana website, kemudian membantu membuat ubah data sekolah, membantu membuat halaman dashboard, kemudian membantu halaman edit akun, membantu halaman tambah akun pada halaman web admin. Kemudian pada UX di sini saya membuat hitung usability score atau SUS untuk mengetes UI itu baik atau tidak. Nah, di sini pertama saya membuat wireframe UI. Wireframe ini dibuat sebelum desain UI jadi, melakukan testing desain awal untuk mendapatkan umpan balik pengguna sebelum pengembangan teknis dimulai. Nah, ini untuk wireframe-nya. Untuk halaman dashboard seperti ini. Kemudian untuk halaman profil akun sekolah, ini wireframe-nya sudah dibuat. Kemudian untuk halaman profil akun sekolah, ini untuk sketsanya. Di sini nanti detail sekolah sarananya. Kemudian ini halaman login dan IP. Kemudian ini untuk halaman login jika ada notifikasi. Kemudian ini wireframe untuk tambah data sekolah, tambah data sekolah, ada inputan pastinya. Ini wireframe sketsa UI untuk tambah fasilitas sekolah. Ini wireframe UI halaman ubah data sekolah atau fasilitas. Di sini ada halaman input sarana dan prasarana. Ini wireframe-nya. Kemudian untuk admin data akun staff. Kemudian halaman edit anggota staff. Ini wireframe-nya juga sudah dibuat. Halaman tambah anggota staff, kemudian halaman tahun ajar. Nah, ini sudah dibuat juga prototipe-nya. Jika di klik maka akan sambung menyambung, berinteraksi antara halaman UI-nya. Nah, di sini ada perubahan atau tambahan UI yang tadi di sini sudah pembuatan wireframe-nya ada tahun ajar. Kemudian ini implementasi wireframe-nya ke desain UI-nya. Ada tambahan tahun ajar dikarenakan setiap semester itu pastinya berubah-berubah datanya dan lebih simpel, dan klien meminta ditambahkan tahun ajar supaya lebih gampang digunakan. Nah, di sini input data sarana dan prasarananya. Saya jelaskan sedikit. Ini menggunakan metode POS dengan token CSRF. Saya jelaskan karena jika dimasukkan codingan itu tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam PPT, jadi saya jelaskan sedikit menggunakan kata-kata. Saya di sini menggunakan token CSRF, kemudian field untuk input sarana. Di sini untuk jumlah ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, toilet, dan kantin. Di sini menggunakan radio button. Untuk status pagarnya, gerbang, dan paving. Kemudian validasi error pastinya ada untuk menampilkan pesan kesalahan jika ada kesalahan. Kemudian ada tombol submit di bagian bawahnya. Nah, ini untuk saya membantu membuat halaman website ubah data sarana dan prasarana. Ini untuk formulir ini memuat data yang sudah ada dan memungkinkan pengguna untuk mengubahnya sesuai kebutuhan, seperti itu untuk ubah data sarana. Nah, ini untuk ubah data sekolah pastinya bisa diedit. Kemudian ini saya membantu membuat halaman dashboard yang seperti sebelumnya. Ini jika diklik maka ada tampilan sekolah. Ini untuk jumlah-jumlahnya. Jika di Gunung Meriah pastinya nanti ketahuan jumlah SD negerinya ada berapa, seperti itu. Ini saya simulasikan Gunung Meriah, saya baru input satu data. Jadi maka ada angka 1 karena sudah menginput. Nah, di sini layoutnya menggunakan layout main dan section container. Kemudian ini menggunakan CSS pastinya. Terus tampilannya kolomnya ada NPSN, ada nama sekolah, nama kecamatan, kemudian jumlah SD swasta, jumlah SD negeri, total SD, seperti itu. Nah, ini untuk detail akunnya. Ini bisa diedit, edit akun staff juga bisa. Kemudian pada tampilan ini menampilkan gambar profil pengguna pastinya, tanggal berakhir, tanggal diperbarui, kemudian ada formulir input seperti NIP, nama, dan lain-lain. Ini bisa diubah juga diedit. Itu. Kemudian ada tambah akun juga, ini yang bisa admin saja. Kemudian ini adalah tampilan UX.
saya menghitung System Usability Score atau SUS. Nah, di sini linknya sudah saya cantumkan di Word atau di Docs-nya. Ini pertanyaan-pertanyaan dari sistem UI. Jadi untuk pertanyaannya di sini, saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan, dan saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi untuk menggunakan sistem ini. Kemudian pertanyaan kelima, saya merasa fitur-fitur ini berjalan dengan semestinya. Pertanyaan keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten. Kemudian pertanyaan ke-8, saya merasa sistem ini membingungkan. Pertanyaan ke-9, saya merasa sangat percaya diri cara menggunakan sistem ini. Pertanyaan 10, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini. Nah, untuk poinnya, untuk poin pertama atau poin 1 itu sangat tidak setuju, dan yang poin kelima itu sangat setuju. Nah, untuk pertanyaan ini, pertanyaan nomor ganjil itu pastinya untuk pertanyaan yang positif, dan poin yang pertanyaan kedua itu untuk yang negatif, seperti itu. Nah, ini responden yang sudah mengisi pertanyaan ini, SUS. Nah, ini mereka yang sudah mengisi poin-poinnya ini. Nah, nomor ganjil ini tadi pertanyaannya bersifat positif, sementara nomor genap bersifat negatif pertanyaannya. Nah, nomor ganjil tadi angkanya itu dikurangi 1 seperti ini. Misal responden pertama itu masih nilai 5, maka 5 dikurang 1 jadi 4. Nah, pertanyaan kedua di sini responden mengasih nilai 1, maka jika pertanyaannya genap maka akan dikurangi 5, jadi 5 dikurang 1 seperti itu, maka hasilnya 4. Ini untuk rumusnya. Kemudian semua nilai dari hasil row 1 sampai row 2 itu kan akan berkisaran 0 sampai 4. Nah, dengan angka 4 itu yang paling bagus. Nah, maka semua nilai tersebut dikalikan. Jika sudah maka dijumlah dikalikan dengan 2,5, maka akan mengubah skala 0 sampai 40 atau menjadi 0 sampai 100 seperti itu. Nah, ini jika dikalikan 2,5 maka ini hasilnya, dan rata-rata yang didapat yaitu 88,75. Nah, berdasarkan analisis data yang diperoleh, ditemukan bahwa nilai rata-rata responden terhadap sistem adalah 88,75. Nah, rinciannya 20% responden menyatakan memberikan penilaian sistem tidak diterima atau non acceptable, atau dan 30% responden memberikan penilaian marginal, dan 50% yaitu menyatakan sistem aplikasi ini dapat diterima atau bagus. Kemudian berdasarkan relatif nilai SUS sebesar 88,75, sistem ini berada pada kategori marginal yang tinggi. Disarankan untuk melakukan marginal pada sisi usability agar pengguna merasa lebih puas, nyaman dalam menggunakan aplikasi ini, dengan harapan mencapai tingkat penerimaan yang lebih baik di masa depan. Oke, ini tinjauan. Karena ini ada analisis pengerjaan project, jadi tinjauan dari sisi waktu. Proyek ini diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Nah, terjadi penundaan dalam pelaksanaan proyek. Manajemen waktu ini cukup efisien dengan melakukan perencanaan dan pemantauan yang baik terhadap setiap aktivitas proyek. Ini untuk perencanaannya. Nah, ini ketercapaian spesifikasi, ini hasil akhir proyek sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan semula. Ya, terjadi perubahan spesifikasi selama proses atau penambahan, dan adanya pengurangan, ada perubahan intinya. Kemudian terdapat beberapa fitur tambahan. Kemudian biaya yang digunakan itu disetujui sebesar 3 juta dari klien. Kemudian tidak terjadi overrun, atau manajemen biayanya ini dilakukan dengan baik melalui monitoring dan approval untuk setiap pengeluaran. Nah, kendalanya yang pasti ada keterbatasan waktu sumber daya manusia dari teman-teman saya. Nah, tetapi dapat diatasi dengan manajemen waktu, sehingga sudah halaman websitenya sudah berjalan dengan baik. Nah, tantangan untuk masa depan di sini dapat meningkatkan fitur aplikasi seiring perkembangannya bisnis. Nah, bisa juga mengembangkan versi mobile dari aplikasinya untuk tantangan di masa depan. Kemudian untuk menyiapkan anggaran dan rencana untuk pengembangan yang selanjutnya. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.